Sian, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling untuk perkembangan perilaku prososial siswa. Perkembangan individu berkembang sejak lahir sampai akhir hayat dan ditampilkan melalui fase-fase tertentu, di mana fase ini terdiri dari usia prasekolah dan usia sekolah dasar, usia menengah sampai ke perguruan tinggi, dan fase anak dikatakan juga sebagai fase usia sekolah rendah dan usia sekolah tinggi, di mana usia sekolah dasar yang rendah kira-kira 6 sampai 7 tahun dan 9 sampai 10 tahun. Kemudian yang usia kelas tinggi yaitu 9 sampai 10 atau 12 sampai 13 tahun. Yang kedua, kita akan bahas tentang faktor-faktor perilaku prososial, yaitu pertama faktor biologis, kedua keanggotaan dalam kelompok atau budaya, dan ketiga pengalaman sosialisasi, keempat proses kognitif, dan kelima responsivitas emosi, keenam kepribadian dan variabel personal seperti kemampuan bergaul dan gender. Yang ketiga ini tentang perilaku perkembangan prososial. Menurut Rekueski dalam Eisenberg dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantara lain adalah psikologi analisis, asal mula responsial, konsekuensi, dan pembentukan. Yang kedua, teori belajar sosial. Ketiga, mengasumsikan kepuasan akan kebutuhan dasar. Yang keempat, konsistensi, tuntutan-tuntutan moral. Adapun menurut Derlaga dan Gerzelac dalam Deslita menjelaskan bahwa perilaku prososial berupa dengan perkembangan manusia dan diklasifikasikan sesuai dengan perkembangan kognitif, sosial, perspektif, dan perkembangan moral. Yang keempat yaitu pertimbangan perilaku prososial dalam membuat keputusan apakah seorang akan menolong atau banyak dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor dalam diri dan faktor di luar diri manusia. Dalam diri manusia itu kognitif, moral, kemampuan, dan empati. Di luar diri manusia, norma-norma, situasi tempat, kejadian, proses keputusan, menolong orang lain. Yang berikutnya, yang kelima, bentuk-bentuk perilaku prososial. Menurut Regior et al. Mengungkapkan diantara berbagai perilaku yang telah diteliti, perilaku prososial lebih sering muncul dibandingkan dengan perilaku yang lain. Bentuk-bentuk perilaku yang paling sering muncul ialah menolong, berbagi, memberi, dan bekerja sama. Yang muncul pada anak dapat berupa waktu, materi, atau informasi. Sedangkan membantu berupa perilaku, penyelamatan, membela, atau memindahkan penyebab stres. Yang keenam di sini prinsip-prinsip pengembangan perilaku. Dalam mengembangkan perilaku prososial membutuhkan upaya dan keterampilan terdiri. Ada 5 prinsip untuk menyebabkan perilaku prososial. Yang pertama, berikan contoh dan dorongan perilaku yang menunjukkan kepedulian terhadap anak-anak. Yang kedua, bantulah anak-anak untuk melihat efek dari perilaku mereka terhadap orang lain. Yang ketiga, dorongan rasa tanggung jawab dengan meminta anak untuk mengerjakan tugas-tugas. Yang kelima, ajarkan keterampilan menyelesaikan masalah dan kemampuan berorganisasi interpersonal. Yang ketujuh terakhir itu karakteristik anak yang memiliki perilaku prososial. Dalam perkembangan sosial terdapat proses sosial
yang menuntut anak dapat bergabung dan berkelompok dan saling berkomunikasi serta bekerja sama. Salah satu hal yang penting bagi anak pada masa ini adalah pribadi yang sosial terhadap lingkungan sosial. Terima kasih. Ini singkat dari presentasi tentang bimbingan dan konseling untuk perkembangan perilaku prososial siswa. Sekian.